Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, nabda awalan maddatina biqiratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh kelompok Nabil serta anggotanya. Mereka akan membahas bab 3 iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan, kita saksikan dengan hati yang khusyuk. Mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk kita semua. Oke, kepada Nabil dan kelompoknya anggotanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim, jumpa lagi bersama Ustadz Rosian MPD. Tebarkan ilmu, tumbuhkan amal, petiklah ridho ilahi. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita menyaksikan penampilan siswa-siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau kelas 11 SS yang akan menampilkan materi PAI kelas 11 bab 3 mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11 SS1 siswa-siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama adalah saya sendiri Muhammad Nabil Rizkullah, yang kedua Hafiz Musadak, yang ketiga Naila Deta Marsya Arsyad, yang keempat Deva Kanaya, yang kelima Hairunisa, dan yang terakhir adalah Zahratul Ifa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau menjelaskan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim atau orang Islam kitab Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan bagi kita karena kitab Allah selain percaya akan keagungannya, kita juga percaya atas semua perintah, larangan, serta ajarannya yang diturunkan kepadanya. Dalil beriman kepada kitab Allah. Dalil pertama ayat ke-136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dalil yang selanjutnya terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim.
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز. Terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Materi selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah. Semua yang diperintahkan Allah kepada makhluknya tidak lain adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Berikut ini adalah beberapa hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang dimaksud dengan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi dengan membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan Hadis, dari Al-Quran dan Hadis, seorang muslim bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal. Mulai dari janji Allah, ancaman dari Allah, sampai kisah terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Dengan mempelajari Al-Quran dan Hadis pula, kita bisa semakin yakin nih dengan Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan takdir dari Allah. Dan juga kita selalu diperintahkan untuk beramal soleh. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia kenapa kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Karena dengan kita mengikuti ajaran dalam Al-Quran dan Hadis, maka kita bisa tahu tuh bagaimana caranya agar kehidupan kita tuh bisa baik dan benar. Yang ketiga, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku baik sebagai makhluk sosial maupun individu. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena dia pedoman yang bersumber pada kitab suci Al-Quran. Nah, kira-kira apalagi ya hikmah beriman kepada Allah? Pada penasaran kan? Yuk, mari kita simak apalagi hikmah beriman kepada kitab Allah yang akan dilanjutkan oleh Hairunisa. Yang kelima, memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Artinya, kita harus selalu menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang terakhir adalah menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai penyampaian materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul tertentu dengan kebenaran yang nyata dan cahaya petunjuk yang jelas untuk disampaikan kepada hamba-hambanya sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Umat manusia yang beriman tidak hanya wajib percaya akan adanya kitab-kitab Allah, tetapi juga harus bisa bersikap dan berperilaku seperti yang dicantumkan pada setiap firman Allah. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga berkah, bermanfaat dunia akhirat. Tebarkan ilmu, tumbuhkan amal, petiklah ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.